Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-12, Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Selasa, 14 Desember, terkutuk di sebuah pohon. Bacalah Galatia 3 ayat 1-14. Apa yang Paulus sedang sampaikan di sana yang berhubungan dengan kita saat ini, dan bagaimana dia menggunakan Ulangan 27 ayat 26 dan Ulangan 21 ayat 22 dan 23 untuk menyampaikan maksudnya? Sayang sekali, merupakan hal yang biasa dalam kekristenan untuk menggunakan surat ini sebagai pembenaran untuk tidak menaati hukum, yaitu 10 perintah itu. Dan memang benar, argumen itu benar-benar digunakan sebagai satu alasan untuk tidak menuruti hukum keempat. Seakan-akan memelihara perintah yang satu itu sebagai lawan dari 9 perintah lainnya merupakan satu ungkapan dari praktek legisme yang mana Paulus sedang hadapi di jemaat ini. Namun, Paulus tidak membicarakan yang berlawanan hukum, dan tentu saja tidak ada dalam ayat ini yang bisa membenarkan seseorang untuk merusak perintah Sabat. Kuncinya bisa ditemukan dalam Galatia 3 ayat 10, di mana dia menulis bahwa karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, dan kemudian dia mengutip Ulangan 27 ayat 26. Isu di sini bukanlah tentang penurutan kepada hukum, tetapi pada mengandalkan hukum. Satu posisi yang sulit, jika bukan hal yang mustahil bagi makhluk yang sudah jatuh seperti kita. Poin dari Paulus adalah bahwa kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan hukum Taurat, tetapi oleh kematian Kristus untuk kepentingan kita, dan hal itu dikreditkan kepada kita oleh iman. Penekanannya di sini adalah pada apa yang Kristus telah lakukan bagi kita di salib. Dan untuk menekankan maksudnya, dia merujuk kembali kepada kitab Ulangan. Kali ini dari Ulangan 21 ayat 23. Seperti Yesus, Paulus berkata, ada tertulis, dan ini menunjukkan otoritas dari perjanjian lama, dan sekarang dia mengutip sebuah teks yang berhubungan dengan seseorang setelah ia melakukan satu kejahatan besar, dan setelah dia dieksekusi, dia kemudian digantung di sebuah pohon, kemungkinan sebagai sebuah bentuk pencegahan bagi orang lain. Meskipun demikian, Paulus menggunakan hal itu sebagai sebuah lambang untuk kematian pengganti dari Yesus untuk kepentingan kita. Kristus menjadi kutuk bagi kita, dan dalam hal itu dia menghadapi kutuk dari hukum Taurat, yaitu kematian, yang mana semua manusia akan menghadapinya karena semua telah melanggar hukum. Kabar baiknya dari Injil, bagaimanapun juga, adalah bahwa kutuk itu yang seharusnya menjadi bagian kita, sekarang ditanggungnya di salib, sehingga kita boleh menerima Roh Kudus melalui iman. Atau sama seperti yang Ellen White katakan, tidak seorang pun kecuali Kristus yang bisa menebus manusia yang sudah jatuh dari kutuk hukum Taurat dan membawa manusia itu dalam hubungan selaras dengan surga. Kristus yang telah meletakkan dalam dirinya kesalahan dari rasa malu dari dosa-dosa yang sangat menentang Allah yang kudus, sehingga hal itu harus memisahkan Bapa dan anaknya. Patriarch and Prophets, halaman 63. Pikirkan tentang apa yang Anda akan hadapi jika Anda harus menerima hukuman untuk kesalahan apa saja yang Anda perbuat. Namun, karena Kristus telah menanggung hukum untuk kesalahanmu dalam dirinya, jadi Anda tidak perlu menanggungnya. Sekarang, bagaimana respon Anda terhadap pengorbanannya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Seperti dalam kitab Ulangan, Rasul Paulus menjunjung tinggi hukum dan kasih karunia, meskipun ia juga memperingatkan agar jangan salah memahami kedua prinsip ini. Ketika Paulus membahas kutuk kitab Ulangan terhadap mereka yang hidup dari pekerjaan hukum, dia menegaskan bahwa bukan hukum yang akan menyelamatkan orang percaya. Kepada orang Galatia juga, Paulus berpendapat bahwa mereka seharusnya tidak percaya pada hukum untuk mendapatkan keselamatan, karena penurutan hukum akan membuat mereka layak untuk mati. Usaha-usaha yang mereka telah lakukan untuk menuruti hukum pasti akan gagal, dan karenanya membuat kutuk itu menjadi nyata. Namun menurut Paulus seperti ini, orang benar akan hidup oleh iman, yaitu hukum-hukum Musa. Alasan yang berlawanan dari penurutan hukum dan kasih karunia ini bukan hanya terletak pada nilai hukum tersebut, tetapi juga dalam iman pada kasih karunia Allah. Orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian Paulus menjelaskan dan memberikan kunci untuk hal yang berlawanan ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat yang mengikat kita pada peraturan penurutan akan hukum. Paulus tidak mempromosikan penolakan hukum, sebaliknya dia menegaskan kebutuhan akan hukum. Kita membutuhkan hukum. Meskipun kita hidup oleh hukum, justru
Kehidupan kesetiaan inilah yang akan membawa kita kepada iman kepada Yesus yang telah mati karena kegagalan orang berdosa seperti kita ini. Jadi, akan menjadi lebih buruk jika kita mengabaikan rahmat Allah, kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, dan mengabaikan atau menghina roh kasih karunia yang telah dinyatakan di atas kayu salib melalui Yesus Kristus. Jadi, penurutan terhadap hukum bukanlah usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kita menurut hukum oleh karena keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus ketika Ia mati di kayu salib. Ucapan syukur, rasa terima kasih kita atas pengorbanan yang telah Yesus buat untuk kita ialah dengan kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia dengan cara Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu kasihkan aku, kamu akan menuruti akan perintah. Penurutan terhadap perintah oleh karena kasih kita kepada Tuhan atas kasih karunia yang Allah telah berikan bagi kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengasihi Tuhan dengan menuruti akan perintah Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang telah Allah berikan melalui anak-Mu Yesus ketika Ia mati di kayu salib, diberikan untuk kami semua. Kasih karunia keselamatan ini kami akan realisasikan dengan cara kami mau menuruti perintah Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.